bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Hai, kami dari kelompok Munaro akan memperkenalkan diri. Saya Komang Firja Dara Pratama, absen 19. Saya Komang Pranita Silaksmi, absen 21. Saya Putu Mardianti, absen 36. Sultan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang terdapat di Nusantara, di mana kerajaan ini pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Kerajaan ini resmi didirikan pada abad ke-16 oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin, di mana akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan ini. Kemudian ia mengubah namanya menjadi Sultan Yusuf. Yang pernah memimpin Kesultanan Banten yaitu yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Yang kedua adalah Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1552 sampai 1570. Adalah Sultan Abu Al-Fakir Mahmud. Selanjutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan Selat Sunda. Kesultanan Banten mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, di mana Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan yang besar dan juga penting di Asia Tenggara dengan barang ekspor unggulan yaitu lada. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan dan mencapai masa kejayaannya yang sangat luar biasa. Namun, waktu yang bersamaan, penjajah Eropa telah datang dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan merebutkan sumber daya. Kekuatan politik Kesultanan Banten pun akhirnya runtuh pada tahun 1813. Peninggalan dari Kesultanan Banten yaitu yang pertama adalah Benteng Spelwick, merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Najar Abdul Kahar atau Sultan Haji. Benteng ini dibangun pada 1682 yang merupakan simbol kekuasaan Belanda dan perkiraan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan Belanda. Kedua itu adalah Danau Taskardi. Danau ini dibuat diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini memiliki luas kira-kira sekitar 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasi ini berada di Jalan Banten Lama, Pergadian, Kecamatan Kawatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Yang ketiga yaitu ada Keraton Kaibon. Keraton ini adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Safiyuddin, Sultan Banten yang pemerintahan pada tahun 1809 sampai 1815. Pada 1832 ini, keraton yang berlokasi di Kasunyatan, Kaseman, Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan ini mengisahkan fondasi gapura dan tembok-tembok. Yang keempat ada Keraton Surosowan. Berdiri sekitar abad ke-17, Keraton Surosowan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Yang kelima ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya yang merupakan akulturasi 3 budaya yaitu Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini Masjid Agung Banten digunakan seperti wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti Maulud Nabi.
ada Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 dan diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Amuk terdapat di benteng Spelwick. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang besar. Yang ketujuh ada Wihara Avalokiteswara. Wihara Avalokiteswara dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Tetap wihara dekat dengan Masjid Agung, Banten. Pada tahun 1774, wihara dipindahkan ke kawasan Pamarika hingga saat ini. Ukiran pada wihara ini menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan. Ibu kota baru di Sulawesi dan memperkuat angkatan lautnya untuk Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang terdapat di Nusantara, di mana kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung